Ohayou minasan! Ketemu lagi dengan aku, Mimin Vivi di channel Anime OP. Oke guys, setelah kemarin aku nge-review One Piece chapter 1037, kayaknya ada beberapa poin penting yang bisa menjadi sebuah kunci. Apa yang sebenarnya terjadi di pertemuan Reverie yang diadakan di Mary Joyce pada manga One Piece chapter 903 sampai 910? Kira-kira apa ya? Yuk, gak usah basa-basi lagi, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, meskipun art Reverie ini bisa dibilang menjadi art tersingkat, namun art ini berisi informasi penting yang sangat berpengaruh besar dalam cerita One Piece ke depannya. Dan benar saja, pada manga One Piece chapter 1037, para Gorosei terlihat ketar-ketir guys. Salah satu dari anggota Gorosei tersebut mengatakan jika pertemuan Reverie tahun ini sudah sangat tercemar. Menurut aku sendiri sih, apa yang dikatakan Gorosei ini memang ada benarnya. Pertama, Reverie tahun ini telah kedatangan Revolutionary Army. Yap, orang kedua di Revolutionary Army yaitu Sabo. Bisa dibilang merupakan salah satu karakter penting yang ada dalam cerita One Piece. Meskipun kemunculannya bisa dibilang terlambat dibandingkan karakter lain, namun pada kenyataannya Sabo memiliki peran besar. Salah satunya adalah kemunculannya pada art Reverie, di mana Sabo dan para komandan revolusi yang lain menyusup dan ingin menyatakan perang, namun hal di luar dugaan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Yaps, Sabo ketika itu melihat Kuma telah menjadi seorang budak dari Tenryubito. Sabo yang sangat marah pun berusaha ingin membebaskan Kuma. Jelas, hal ini menimbulkan sebuah keributan, di mana Admiral Fujitora dan Admiral Green Bull dikatakan sedang bertarung menghadapi para komandan Revolutionary Army. Belum diketahui pasti sih apa yang terjadi kemudian setelah itu. Hanya sebuah kabar pada manga One Piece chapter 956, ada sebuah berita besar yang dibuat oleh Morgans, bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Sabo. Berita ini pun bahkan membuat agen dari pemerintah dunia datang kepada Morgans untuk bernegosiasi mengubah berita tersebut. Tetapi Morgan menolaknya. Pemerintah dunia sepertinya gagal menutupi beberapa peristiwa penting yang terjadi saat Reverie, yang mana kemudian hal itu justru menjadi berita utama di surat kabar Morgan, dan membuat seluruh penduduk di dunia One Piece terkejut serta tidak percaya atas apa yang terjadi. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya beneran nggak sih Sabo ini memang benar-benar sudah tewas? Atau paling nggak, apakah Sabo ini berhasil ditangkap oleh para angkatan laut dan agen pemerintah dunia yang sedang berada di Mary Joyce ketika itu? Jujur sih, sebenarnya masih sulit banget untuk ditebak apa yang sebenarnya terjadi kepada Sabo dan komandan Revolutionary Army yang lainnya. Mungkin perkataan Garp kepada Raja Neptune bisa menjadi sebuah petunjuk, yaitu Garp pernah menjelaskan kepada Raja Neptune bahwa ada peristiwa besar yang terjadi pada kerajaan Alabasta. Menurut aku sih, para Gorosei ini memiliki rencana untuk menghabisi Raja Cobra dan kemudian mengkambing hitamkan sosok Sabo di atas peristiwa tersebut. Sehingga pihak pemerintah dunia tidak mau jika kabar ini tersebar di seluruh dunia, karena hal jelas akan merusak citra mereka sebagai orang-orang dari pemerintah dunia yang harusnya mengayomi masyarakat. Jika memang Sabo tewas atau tertangkap, rasanya pemerintah dunia tidak perlu repot-repot deh untuk memerintahkan agennya agar meminta Morgans mau menghapus cerita tersebut. Gorosei beranggapan bahwa keluarga Nefertari adalah pengkhianat. Karena itulah mereka perlu dihapuskan dari dunia. Sehingga kemungkinan besar, Gorosei pun sempat memberikan saran kepada Im Sama untuk kembali melakukan pembersihan massal. Dan mereka hanya tinggal menunggu perintah dari Im Sama untuk melaksanakannya. Bisa jadi juga guys, jika keluarga Nefertari adalah langkah awal dari pembersihan massal tersebut. Apalagi kita tahu, Raja Cobra ini juga telah mengusulkan pembubaran sistem Shichibukai. Tentu menjadi sebuah pilihan berat dong bagi pemerintah dunia. Ya, meskipun pemerintah dunia ini telah menciptakan pasukan tempur yang dikatakan jauh lebih kuat daripada Shichibukai. Tapi tetap saja guys, bisa dibilang pemerintah dunia telah kehilangan pasukan mereka.
Namun terlepas dari hal itu, menariknya 72 chapter kemudian, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1028, kita diperlihatkan agent CP0 yaitu Rob Lucci, Kaku, dan Stacy yang sedang terlihat di sebuah ruangan kastil Mary Joyce. Ketika itu terlihat juga Rob Lucci sedang menyampaikan sebuah pesan dari Gorosei kepada 3 agent CP0 yang berada di negeri Wano untuk menangkap Nico Robin dan menjadikan negeri Wano bagian dari pemerintah dunia. Nah, dari apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 1028, lalu apakah ini bisa menjadi sebuah petunjuk untuk menjelaskan sebuah kondisi kalau para komandan Revolutionary Army yang ketika itu sedang menyusup ke Mary Joyce sepertinya benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, para agen CP0 yang terlihat sedang bersantai ini loh yang membuat aku juga heran. Apakah ini pertanda Sabo benar-benar berhasil ditangkap atau justru Sabo dan Raja Cobra berhasil dibunuh oleh pihak pemerintah dunia dan bukan sebuah berita yang dibesar-besarkan oleh Morgan? Nah, dari sini saja sudah jelas guys. Tentunya yang menjadi korban bukanlah dari pihak pemerintah dunia. Sehingga agent CP0 yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1028 tersebut masih bisa bersantai dan fokus kepada tujuan Gorosei di negeri Wano. Maka dari itu, menurut aku sih kalau korbannya ini antara pihak Revolutionary Army dan kerajaan Alabasta. Ya, meskipun nama pemerintah dunia juga tercemar, seperti yang dijelaskan oleh para Gorosei pada manga One Piece chapter 1037, jika acara Reverie tahun ini sudah benar-benar tercemar. Terlepas dari itu semua, ini hanyalah sebuah teori yang belum tentu 100% benar ya guys. Hanya Oda Sensei lah sebagai sang kreator manga yang mengetahui sepenuhnya tentang cerita One Piece ke depannya. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua? Kalau ada pendapat lain silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu ya aku menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!